Perkenalkan, nama saya Sabita Melatina Taufik 2120334. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 Usul Fikih yang beranggotaan pertama, Aini Wafiyah 2120297, kedua, Inka Mutiara 2120315, ketiga, Elisa Kotrunada 2120320, yang keempat, Sabita Melatina Taufik 2120334. Sebelum menyaksikan videonya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Wafiyah, NIM 2120297. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Adapun menurut istilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian hadis. Istilah hadis pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-hadis atau as-sunnah, yang artinya adalah percakapan ataupun berbicara. Dalam terminologi agama Islam tersendiri dijelaskan bahwa hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis itu sendiri mempunyai fungsi sebagai pembenaran hukum untuk kehidupan manusia setelah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mutiara, NIM 2120315. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dari segala sumber hukum yang ada di bumi dan pertama bagi penetapan hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber hukum lain harus sesuai dengan Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menemukan dan menentukan hukum dalam suatu kejadian, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan penelusuran, penelitian, dan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mencari jawabannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan yang kedua, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT, baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis wahyu khairu matlu atau wahyu yang tidak dibacakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Elisa Koturunada, NIM 2120320. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushulul Fiqhil Islami, ada 3 macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, hukum-hukum akidah. Hukum-hukum akidah yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya, serta hari akhir. Yang kedua, hukum-hukum etika. Hukum-hukum etika yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghias dirinya seperti kejujuran dan kedermawanan, dan menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya seperti dusta dan bakhil. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum amaliyah yaitu hukum-hukumnya berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak, dan beberapa usaha. Hukum ini berisi 2 macam, yaitu yang pertama hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum-hukum muamalah seperti kontrak kerja, hukuman, pidana, dan lainnya yang berkaitan dengan aturan hubungan manusia yang satu dengan yang lain, dan apakah bersifat pribadi ataupun secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Melatina Taufik 2120. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan hadis terhadap Al-Quran. Keberadaan hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan itu difahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman, antara lain sebagai berikut. Pertama, bayan takrir, yaitu al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir oleh al-hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan dan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkannya. 2. Bayan tafsir, yaitu menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. 3. Bayan tabdil, yaitu menggantikan hukum yang telah lewat keberlakuannya. Sekian PPT dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.